Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas latihan ulangan bab 5 Pendidikan Agama Islam kelas 5. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Nomor 1. Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hendak menunaikan umroh ke Mekah, namun mereka dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Nah, peristiwa ini melatar belakangi yaitu perjanjian Hudaybiyah. Jawabannya yang tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 2. Salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah adanya gencatan senjata antara pihak muslim dan kaum kafir Quraisy. Nah, genjatan senjata tersebut dilakukan selama 10 tahun. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya yang nomor 3. Perjanjian Hudaybiyah mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi pihak muslim. Salah satu keuntungannya adalah yaitu keberadaan Islam menjadi diakui. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 4. Nabi Muhammad SAW menolak permintaan Abu Sufyan yang meminta perjanjian Hudaybiyah diperpanjang. Oleh karena itu Abu Sufyan meminta pertolongan kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 5. Genjatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Hudaybiyah adalah selama 10 tahun. Namun kenyataannya kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut dan genjatan senjata pecah pada tahun kedua. Ini adalah pada tahun kedua. Jawabannya adalah yang A. Nomor 6. Setelah peristiwa Fatuh Makkah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya menyingkirkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Jumlah berhala tersebut adalah yaitu 360. Berarti yang jawabannya berarti yang D. Selanjutnya nomor 7. Kaum kafir Quraisy berusaha menghadang pasukan muslim yang memasuki Mekah. Yang memimpin pasukan muslim memasuki Mekah adalah yaitu Khalid bin Walid. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 8. Peristiwa Fatuh Makkah dilatar belakangi oleh perjanjian. Perjanjian itu Bani Khuza'ah diserang kaum kafir Quraisy. Jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Setelah peristiwa penghancuran berhala di sekitar Ka'bah, Nabi Muhammad SAW menyerahkan kunci kepengurusan Ka'bah pada Utsman bin Thalhah. Jawabannya adalah yang C. Nomor 10. Sebelum terjadinya Fatuh Makkah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berhasil memasuki Mekah tanpa perlawanan. Kejadian tersebut terjadi pada 20 Ramadan. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya bagian B. Nomor 1. Perjanjian Hudaybiyah hanya berlangsung selama 2 tahun karena kaum kafir Quraisy melanggarnya. Nomor 2. Kabilah yang meminta kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah adalah Bani Bakar.
Selanjutnya nomor 3. Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah pada tahun 8 Hijriah. Selanjutnya nomor 4. Ketika sampai di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berkemah di suatu bukit, yaitu namanya Bukit Marruz Zahran. Nomor 5. Setelah peristiwa Fatuh Makkah, Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat menghancurkan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Bagian C nomor 1. Mengapa Bani Bakar meminta kaum kafir Quraisy menyerang Bani Khuza'ah? Jelaskan. Nah, karena Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Khuza'ah bergabung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nomor 2. Mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menolak perjanjian Hudaybiyah diperpanjang? Nah, alasannya karena kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian tersebut atau perjanjian Hudaybiyah. Nomor 3. Mengapa Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah? Jelaskan. Nah, agar tidak ada yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW setelah Fatuh Makkah pada orang-orang yang dahulu mencaci dan menghinanya? Jelaskan. Yaitu Nabi Muhammad SAW menemui kafir Quraisy yang dahulu mencaci, menghina, bahkan hendak mencelakai beliau. Namun Nabi Muhammad SAW memaafkan semua perbuatan mereka. Nah, ini selanjutnya nomor 5. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sufyan ketika dia sudah masuk Islam? Jelaskan. Nah, Nabi Muhammad SAW meminta Abu Sufyan melindungi kaum Quraisy. Nah, ketika Abu Sufyan kembali ke Mekah, ia meminta kaumnya berlindung ke rumahnya, Masjidil Haram, atau tetap di rumah masing-masing supaya aman dan selamat. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.